Shalom JC. Dalam Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Pertemuan doa GC diadakan pada tanggal 20 April 2025 yang bertempat di Gedung Menara Doa GC. Bagi para pekerja diwajibkan hadir dan ini juga terbuka untuk umum. Nah, GC membuka beberapa bidang pelayanan. Ada pemusik, well singer, usher, pendoa, penari, sound engineer, and creative ministry. Bagi teman-teman yang rindu melayani, bisa mendatangi kakak pembina di masing-masing cabang. GC juga sudah mempunyai akun YouTube yang bernama juniorchurch.gbi. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan lagu-lagu saat teduh, boleh banget mengunjungi akun YouTube JC. Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya. Bagi teman-teman yang rindu didoakan, bisa mengisi link di bawah ini. Atau juga dapat mendatangi kakak-kakak pembina untuk meminta GC Prayer Card di masing-masing cabang. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 18 April 2025. Berikut adalah jadwal dari ibadah Jumat Agung. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh scan QR Code yang tertera di layar. Atau juga dapat memberikannya melalui amplop yang tersedia di masing-masing cabang. Sekian GC yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku,
Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat
Shalom teman-teman JC, kembali lagi di bulan yang baru, kita kembali lagi di ibadah online Junior Church. Teman-teman, tidak terasa kita sudah masuki di bulan yang baru, kita akan menerima berkat firman Tuhan yang baru juga pastinya, tema yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru bisa kita terima hari ini. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Ya teman-teman, Tuhan, terima kasih buat hari ini kami masih dipersatukan kembali dalam ibadah online JC Tuhan. Kami datang, kami percaya Tuhan, kami akan menerima sesuatu yang baru hari ini. Beracara Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan hari ini, semuanya berasal daripada-Mu. Ya firman-Mu ya dan amin yang akan memerdekakan setiap hidup dari adik-adik JC yang mendengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, bila Engkau berikan hati, pikiran, telinga yang terbaik bagi adik-adik yang mendengar firman Tuhan ini, bila kami mau menerima firman yang sama, karena kami tahu itulah bagian yang terbaik yang menjadi berkat bagi hidup kami di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk beribadah di tempat ini, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beracara dari awal hingga akhirnya, biar kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak mau ucapkan shalom semuanya. Kembali lagi teman-teman di bulan yang baru. Kita akan bahas suatu tema yang luar biasa. Tema yang diberikan oleh gereja kita kepada Departemen Junior Church. Ya kakak akan langsung sampaikan. Yaitu temanya adalah rekonsiliasi adalah anugerah Allah. Nah jadi reconciliation is the grace of God. Kalau sepanjang tahun dari awal tahun ini kita udah bahas tentang kasih karunia Allah dari keluarga, dari ketaatan, dari persembahan adalah kasih karunia-Nya Tuhan atau anugerah Allah. Nah, maka bulan ini kita bahas tentang rekonsiliasi adalah anugerah Allah. Jadi teman-teman, pasti ada ayat dasarnya. Kita buka bersama-sama di Roma 5 ayat 10 sampai 11. Kakak bantu bacakan kepada kita semua. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Jadi teman-teman, dari ayat ini yang barusan kita baca, kita udah tahu bahwa rekonsiliasi itu adalah idenya Allah. Nah, tidak secara kebetulan bulan ini kita bahas, kita ada suatu event Kristen ya kan, tanggal merah, yaitu bertepatan nanti di tanggal 18 yaitu Jumat Agung, atau di tanggal 20-nya itu adalah hari Paskah bagi kita semua. Jadi sepanjang bulan ini kita memperingati tentang ya tema tentang rekonsiliasi ini sangat pas banget ya dengan Jumat Agung tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus pahami dulu bahwa pengertian dan definisi dari apa tema yang mau kita bahas hari ini. Nah, dari tema JC di minggu pertama, nanti kalian akan mengikuti berbagai series dari tema mingguan dari JC, kalian akan pahami bahwa apa sih arti dari rekonsiliasi ini. Tapi minggu pertama kita akan membahas tema JC yang luar biasa, yaitu Agent of Reconciliation atau agen rekonsiliasi. Nah, seru bukan? Nah, jadi teman-teman, kita mau bahas apa sih Kak dari tema ini? Nah, kakak akan membagi tema ini dengan 3 poin, ya kan? Poin yang pertama yang harus kalian pastikan, yang bisa kalian catat adalah yang mau kalian dapati, yang mau kita dapati hari ini adalah pengertian rekonsiliasi dan jenis-jenisnya. Jadi teman-teman, yang pertama kita bahas tentang pengertian dari rekonsiliasi. Nah, kita sebagai anak-anak remaja yang luar biasa terpapar dengan berbagai informasi, kita akan dengan gampangnya mencari dari pengertian ini. Ya, kalau kakak bantu saja ya, kita bisa mencari dari Google, bisa cari dari ChatGPT, dari apapun yang bisa kalian membantu kalian mencari, tapi kakak akan kasih tahu aja bahwa agent of reconciliation terdiri dari 2 kata, yaitu agent and reconciliation atau agen dan rekonsiliasi. Yang pertama, agen atau agent. Itu apa Kak? Nah, kalau secara simpelnya, agent itu adalah seseorang atau seorang pelaku. Nah, kalau misalnya seorang agen sesuatu, dia akan melakukan sesuatunya itu. Nah, jadi dia adalah seseorang atau pelaku. Nah,
di sini bertepatan agen rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi ini apa, Kak? Nah, kita akan bahas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan, persahabatan ke keadaan semula. Perbuatan menyelesaikan perbedaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa agent of rekonsiliasi atau agen rekonsiliasi adalah seseorang yang memulihkan hubungan, ya kan? Atau bahasa rohaninya kita sering mendengar adalah pembawa damai. Jadi ada seseorang yang membawa damai untuk memulihkan hubungan dari satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kita mau bahas siapa, Kak, emangnya? Nah, sebelum kita masuk mau bahas siapa agen rekonsiliasinya, kita bahas dulu jenis rekonsiliasi yang ada di dalam Alkitab supaya kita bisa lebih paham lagi. Nah, rekonsiliasi di dalam Alkitab itu ada dua, teman-teman. Kita bisa belajar dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi yang pertama dari Perjanjian Lama, kalau misalnya kalian baca Alkitab dari awal, kalian bisa mempertemukan bahwa dari pertama kali manusia jatuh dalam dosa, nah yaitu Adam dan Hawa, kalian bisa membaca bahwa anaknya yang bernama Kain dan Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, singkat cerita, satu ditolak dan satu diterima. Dan ada lagi persembahan Nuh ketika dia baru selesai turun dari bahtera, karena Tuhan sudah menjatuhkan kutuk, ya kan, kepada manusia pada saat itu, dan sekeluarga Nuh yang diselamatkan. Maka ketika ia turun dari bahtera, ia mempersembahkan korban persembahan. Ada banyak lagi, ada cerita tentang Abraham, Yakub, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah rekonsiliasi, tindakan seseorang untuk memulihkan hubungannya dengan Allah pada Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru kita bahas tentang apa, Kak? Ya, Perjanjian Baru kesimpulannya adalah Tuhan Yesus yang mengganti korban yang di Perjanjian Lama itu untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah atau rekonsiliasi. Nah, jadi dari Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat kita hafal sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, dari situ aja kita bisa pelajari bahwa sebenarnya penebusan ini adalah idenya Tuhan. Nah, jadi kita mau belajar hari ini bahwa kesimpulan yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah Jesus is our agent rekonsiliasi. Jadi Tuhan Yesus adalah pembawa damai dari kita, hubungan kita dengan Bapa. Emang kenapa, Kak, hubungan kita dengan Bapa? Emang apa yang harus diperdamaikan? Kenapa kita harus rekonsiliasi? Pertanyaan anak remaja kan banyak ya. Pasti kalian penasaran dong, kenapa sih kita harus rekonsiliasi dengan Bapa? Emang aku berseteru nih? Emang aku lagi marah-marahan nih sama Tuhan? Enggak, tapi kita mau bahas dari Alkitab. Ya, di Roma 3 ayat 23 sampai 24 ada berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, adik-adik JC, sebenarnya manusia itu telah jatuh dalam dosa. Dari manusia pertama, manusia yang bernama Adam dan Hawa aja udah jatuh dalam dosa. Di Roma 6 ayat 23 jelas berkata, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi teman-teman, sebenarnya upah kita tuh yang seharusnya kita terima itu adalah maut. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita semua, melalui anaknya yang tunggal, ia mengaruniakan anaknya, ia adalah 100% Tuhan dan 100% ia menjadi manusia untuk menebus dosa pelanggaran kita. Nah, jadi itulah alasan kenapa kita harus diperdamaikan, ya kan? Karena rekonsiliasi itu adalah anugerah Allah. Jadi itu adalah pemberian Allah. Jadi hubungan kita harus diperdamaikan karena alasannya kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, caranya bagaimana, Kak? Nah kan, poin berikutnya yang terakhir adalah pasti caranya bagaimana kita menerima anugerah rekonsiliasi tadi, Kak. Nah, rekonsiliasi terjadi itu hanya karena sesuatu hal. Kita bisa baca dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan kita lompat di 13 sampai 16. Kakak bantu bacakan ya ayat 8-nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang membegahkan diri. Ayat 13-nya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Jadi teman-teman, dari ayat ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi teman-teman, bagaimana kamu bisa menerima anugerah rekonsiliasi itu? Jawabannya adalah dengan kamu memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu, menebus dosa kita di atas kayu salib. Dia tidak hanya mati, tapi dia menang melawan maut. Ya, dia bangkit di hari ketiga dan mengalahkan maut. Dia bangkit dan dia naik ke surga, ceritanya nanti. Tapi di bulan ini kita akan bahas tentang Jumat Agung dan Paskah. Kejadian di mana Tuhan Yesus mati bagi kita. Nah, jadi dan bangkit pastinya. Nah, jadi teman-teman, kita udah tahu bahwa melalui iman percaya. Nah, pertanyaannya kan satu, apa itu Kak iman percaya? Kak, aku sebagai anak remaja, buru-buru kakak bahas tentang percaya tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Toh aku juga nggak melihat kejadian itu Kak 2000 tahun yang lalu. Gimana caranya aku bisa percaya? Nah kan anak-anak zaman sekarang kan kritis ya, tidak mudah percaya tentang suatu hal yang ya tanda kutip tidak pernah mereka lihat atau tidak pernah mereka dengar. Mereka akan menganggap, oh mungkin itu hanya cerita dongeng belaka Kak. Enggak teman-teman, kita sebagai orang percaya atau orang pengikut Kristus, orang Kristen, kita memegang teguh yang namanya firman. Jadi kita harus mencari segala sesuatunya dari firman Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat 7 ada berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup kita sebagai orang percaya itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, dari Roma 10 ayat 17 juga jelas berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi teman-teman, caranya gimana Kak untuk menimbulkan iman dalam hati kita? Ya caranya ya tidak ada cara lain, yaitu dengan pendengaran oleh firman Kristus. Caranya juga banyak, pendengaran firman Kristus. Kalian bisa dengar firman Kristus itu dari banyak cara. Dari firman Tuhan yang setiap hari kalian baca, dari ibadah setiap minggu kalian lakukan, dari ibadah-ibadah FA mungkin kalian bersama keluarga setiap minggunya kalian lakukan, bisa juga melalui mentoring kakak pembina yang membagikan ayat firman Tuhan kepada kalian. Nah itu banyak caranya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga bisa yang namanya mendengarkan banyak sekali firman Tuhan untuk menumbuhkan iman percaya kita. Nah jadi teman-teman, ketika iman kita timbul, maka iman itu akan percaya. Nah, dari mana kita bisa tahu tentang cerita Tuhan di Alkitab? Tidak lain adalah melalui kitab Injil atau kitab keselamatan. Ada 4 kitab yang disebut sebagai kitab Injil, teman-teman. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu mau baca kisah tentang Tuhan Yesus di bumi 2000 tahun yang lalu, kalian bisa baca dari 4 kitab itu. Nah, ketika kalian baca, itu akan menjadi sesuatu yang kalian melihat bahwa, oh, rupanya benar ya. Rupanya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib ya bagi kami. Nah, bagi kita semua. Jadi, ketika kalian sudah baca, maka iman itu timbul. Nah, jadi gimana caranya Kak kita bisa menerima anugerah rekonsiliasi itu? Yaitu dengan memiliki iman percaya. Iman percaya timbul dari mana? Dari pendengaran firman Kristus. Nah, jadi teman-teman, sebagai penutup, 3 poin tadi kita udah bahas tentang pengertian dan jenis dari rekonsiliasi. Kita udah juga bahas tentang alasan kenapa kita harus rekonsiliasi. Dan yang ketiga, caranya gimana kita untuk menerima anugerah rekonsiliasi. Sebagai penutup, kakak mau menyimpulkan dengan satu kalimat bahwa karena kita sudah menerima, ya kakak mendoakan kita saat ini menerima anugerah rekonsiliasi itu, sehingga Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Hubungan kita yang awalnya rusak dengan Bapa, kita sudah menerima anugerah itu. Sekarang hubungan kita sama Bapa udah membaik, sudah semakin baik atau sudah pulih. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah agen rekonsiliasi kita, atau Jesus is our reconciliation agent. Jadi
Kesimpulannya hari ini kamu juga harus menjadi seorang agent of rekonsiliasi atau agen rekonsiliasi, yaitu pembawa damai. Karena jelas berkata di Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, siapa yang di sini merasa dirinya anak-anak Allah? Nah, anak-anak Allah pastilah seorang pembawa damai. Anak-anak Allah pastilah seorang agent of rekonsiliasi. Karena Allah kita pun adalah seorang agent of rekonsiliasi. Jadi maukah kamu menjadi seorang pembawa damai hari ini? Yang mau, yuk kita sama-sama satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu itu menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi pelita bagi jalan-jalan kami. Biarlah dimanapun kami berada ada firman-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat adik-adik yang telah mendengarkan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau kembalikan berkat, sukacita, damai sejahtera yang terbaik bagi teman-teman yang telah mendengarkannya. Yang sedang ujian Engkau berkati, yang sedang sedih hati Engkau pulihkan Tuhan, Engkau hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang sakit juga Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami telah selesai ibadah ini Tuhan. Kami mendoakan Tuhan buat persembahan yang kami kumpulkan Tuhan. Mau itu via online, mau itu secara fisik Tuhan. Biarlah kami membawa dengan hati yang rendah hati Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan memberikan persembahan ini bukan karena kami kuat, tapi karena kami tahu persembahan itu pun adalah anugerah yang telah Kau sediakan bagi kami. Dan kami juga mau Tuhan mendoakan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Kau berkati bangsa Indonesia ada damai sejahtera-Mu turun atas kebijakan segala pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan buat kota Kudus-Mu ya Tuhan. Biar ada damai sejahtera, ada shalom Tuhan bagi tembok-tembok. Biar ada segala damai sejahtera yang terbaik telah Engkau curahkan bagi kota Kudus-Mu Yerusalem. Dan kami percaya juga Tuhan, damai sejahtera itu yang akan turun atas kami, melingkupi atas keluarga kami, menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengakhiri sesi hari ini. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Yuk teman-teman, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai besok Maranatha Tuhan datang kali kedua. Yang telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.